siapa yang sebenarnya di antara dua ini nih paling lo sayang? Ya sama sih, kalau itu mah sama sih. Cuma bukan sayang sih, gue memilih bersyukur banget bisa melihat level Wancoy sekarang sih. Bahkan legend sepak bola dunia gue lupa siapa. Ini maaf ya, tapi emang bener di fakta. Oh ada. Ada juga. Dengan nih, atlet tapi Oh ini atlet sebelum ya? main. Mungkin bisa jadi kalau gue mulainya kayak Wancoy pun mungkin gue belum tentu loh. Yang literally dari 0, 3 tahun meroket, mungkin gue belum tentu. Mungkin amit-amit gue bisa sedikit jumawa gitu. Jadi nggak yakin sih gue udah the next Wancoy original sih. Nah kalau Green Boys, alhamdulillah karena udah sahabatan dari 25 tahun, 1 tahun pertama Green Boys berdiri, kita sepakat mau fun. Yang belum apa ya isu yang nanti komik ya di entertain ya? Gue kan kemarin ngisi talk show tapi stand up komunitas stand up Jaksel. Oke, ini. Ini gue, Iya Sun. kan, iya kan. Iya. Oh, iya, ada lu. Manggarai. Iya di Toba Dream. Iya, ada lu kan. Bukan, Iya. bukan, bukan. Iya. Sejak gue tampil pertama. Oh, Balik ya? Gue tampil pertama Ya karena dia kan awal. sibuk, dia ada Oh, job iya, lagi, dia habis udah itu ada job lagi. Enggak, sampai beres. Gue nonton sampai beres. Gak ada kayak gitu-gitu, itu acara hajat komunitas deh. Ada job, kayak sorry ya, thank you, Nggak ada. taksi. Sambil pegang topak ya, taksi. Sambil jepitin apa di sini. Oh itu Jaksel bintang tamu. Iya. Dari apa juri? Talk show, gue podcast lah. Keren. Ngundang Podcast podcast. Sama Anjur ada Kang Dika sama Patra. Patra. Enggak, dia. Oh, Dias, Dias, Dias Danar. Dias. Iya. Sastra Relax alias dia kan sebelum naik Dia kan selalu Tapi asoy kan penampilannya. Oh iya. Asoy ritual komik kan beda-beda. Iya. Nah iya. Lu ngeliat ya dari belakang tuh orang-orang pada Iya, itu gimana, lu? mual-mual, Lu ngeliat di backstage? ngomong di tembok. Iya, pada fokus sih. Gue gak enak. Ada yang grogi apa. Iya. Cuma paling parah Sastra. Karena Mual. sampai sempet ke kamar mandi 5 menit apa. Selalu deh. Sampai muntah keluar lambungnya. Jangan. Segini aja Pak. Kartun banget. Nah, saya pencuk. Bener-bener. Gimana sih lu? Asoy. Kalau lu ritualnya apa Is? Kalau sebelum Kalau gue biasanya sebelum manggung minta dipukulin badannya. sama cewek. Sama LOT, sama Lu sama kayak Bangge lu. Gue sama kayak Bangge. Bangge itu harus bikin pamungkas, bikin dak. Nah, sama. Sampai dia kayak Harus manasin badan tuh sampai- dipukulin dulu sampai gua. beneran berantem. Enggak, ini bener berantem. Kalau gue tuh harus dicubit ininya biar aliran darahnya tuh fokusnya di sini. Beneran enggak? Iya, gue deg-degan kan. Gue berasa sakit di sini. Biar fokus ke Biar fokus sakit. situ. Jadi pas udah lega tuh baru kerasa sakitnya banget. Gue cari orang nyubit itu, gue tonjokin. Kan lo yang nyuruh. Namanya emosi. Kan lo yang nyuruh. Kan beda. Nah, kalau gue ngeliatnya gimana tuh? Komik-komik kayak begitu tuh. Lo ngeliatnya, di panggung lucu ternyata. Sebenarnya gue nggak terlalu heran karena basket juga ada groginya. Nah, Ritual pebasket. sama. ngapain dulu Apa dia? ya adanya? Biasanya. Ya pemanasan udah pasti, cuma ada yang mual sih. Itu karena mau ngeliat crowded atau Tapi lu percaya atau melawan? enggak? Di dunia atlet tuh ada yang begini loh. Bahkan legend sepak bola dunia gue lupa siapa. Ini maaf ya, tapi emang bener di fakta. Oh ada. Ada juga. Dengan nih, atlet tapi Oh ini atlet sebelum ya? main. Iya kopong Kan ini jadi bos. lemes. Iya benar juga. Itu di basket ada beberapa tuh begitu tuh. Dulu ya. Masa deg-degan begitu? Tapi ada Is yang Ada harus nonton bokep ngerokok, gue dulu harus ngerokok juga. Harus ngerokok. Ya, ada yang dengerin musik. Lu ngerokok berarti, Bang? Wah dulu mah di zona hitam bukan ngerokok lagi. Oh iya. Pendengar Bob Marley saya. Pendengar Bob Marley. Nah dengan culture-culturenya tahu ya. Iya, udah harus itu kebayang, harus. udah kebayang tuh. Harus dulu harus. Set itu mah. Kalau kita mau manggung kayak gitu dulu udah susah. Setlist tuh kacau. Setlist kacau yang diinget doang. Ini nyanyi balonku. Iya. 5 menit aja. Dulu. Nyanyi balonku gitu. Tapi kalau lu nyobain stand up, asoy sih bang. Nggak berani gua, tahu deh. Emang nggak berani apa Tapi nanti boleh, dulu? pokoknya Pak Haji sudah nantangin mulu. Mau nyoba Iya, nggak? Mau nyoba soalnya, nggak? soalnya Boleh di aja. Jambore Pak Wendy waktu itu Oh, nyoba. pertama kali? Emang deg-degan. Iya dia kan emang lawak. Tapi tetap deg-degan Bener. karena dia terkonsep kan ngomongin cerita. Oh, iya. Gitu cerita-cerita. Tapi ngomong. pecah dia. Pecah. Tapi tetap mukanya emang beda yang kita lihat. Deg-degan banget, Kok deg-degan kelihatannya kayak banget. grogi banget. Tapi pas udah dapet tawanya dia pede tuh. Nah lu coba dah. Gue banyak beberapa cerita-cerita jagoan sih.
Lu ngomongin Bang Wanco sama Bang Gopay aja udah aman itu. Iya. Udah terkonsep. Karena caranya Bang Riko tuh storyteller. Betul. Storytellingnya enak. Sampai ke Ustaz Jojo. Iya. Apalagi lo di tengah-tengah lo sambil gini-gini. Udah sih gue kesel ya. Gitu. Jangan masa begitu. Masa gue sambil gini. Iya gitu. Thank you ya, gue tuh nih kesel. Gue nonton tuh fokusnya ke basket. Awas jatuh sih. Ke situ mulu nanti keganggu jadinya. Nih terakhir dari yang ini dulu pertanyaan. Tolong ceritain sama SMP sekaya apa kisah teman-temannya. Hah? Nah, Nah kita kelewat tuh tadi SD, SMA. teman-teman SMP. Jadi gue kan, ini kalau secara kekuasaan, bukan kekuasaan, secara ekonomi sepertinya SMA gue yang ada Krisdayanti dan lain-lain kalah sama SMP gue. Lah, Karena SD SMP gue tuh perguruan Cikini Menteng. oh percik. Iya, Percik di situ. Itu kan dulu 80%, 90% anak cucunya Bung Karno dan Pak Harto di situ. Oh di situ. Iya, itu aja udah bisa ambil kesimpulan ya. Iya. Oke. Muasak semua Satu. tuh. Bahkan dulu ini boleh di googling ya, boleh di googling. Tapi gue yakin sih, dulu tahun 60-an, 70-an, Bung Karno pernah diancam bom bunuh diri di situ. Dilempar granat, tapi selamat. Jadi saking historicalnya itu. Terus Mas Bim Bim Sleng di situ dari kelas 1 sampai SMA. Terus temen-temen gue tuh ya udah anaknya para pejabat-pejabat di situ lah, pengusaha-pengusaha juga. Ya, gue temenan normal sih kalau mau malam minggu gitu misalnya. Ke villa siapa nih? Itu masih normal. Villa SD. normal. SD. Masa SD loh. normal ke villa? Ya Allah. Naik ke perpisahan. Heeh. Ke pulau lo apa pulau gue nih? Pulau. True story. Ada 3 orang yang punya pulau. Pulau Seribu. Ya Allah. Di pulau Iya, kecil, di Pulau di Pulau Seribu. Seribu. Nah ini mungkin sedikit berhubungan ya. Kenapa gue basket? Karena itu survival mode gue untuk diterima di circle. Oke. Gue tajir enggak. Gimana? Gue punya skill basket. Nah gue cara gue survive tuh itu. Gue dapat kerennya nih. Itu. Iya, gue ngambil di bagian Ya in the keren. good way boleh aja dong. Iya, Gitu. iya. Ya udah. Karena mereka normal alias SMP kelas 1 udah bawa Mitsubishi Subaru. Yang nyetir. Bawa? Jadi supirnya di sebelah. SMP kelas 1. Dibawa. Kelas 1. Dia bawa. Kayak betul itu. Sanggar banget. SMP kelas 1. Oh. Terus temen gue jujur, salah satu yang ngundang dulu grup Hansen. Mbak. Dulu manggung sini, dulu tuh pecah banget. Manggung. Udah di kelas dia nanya, siapa yang mau tiket nih? Kan emang kita tahu dia tajir kan. Iya. Wah, dikasih tiketnya. Ini dari bokap nih apa nih? Enggak, gue yang ngundang. Manggil ke sini. Kayak Indonesia. Dia yang ngundang. Jadi teman sekelasnya diundang tuh 20 orang buat nonton. 20 lagi yang diundang cuma. Jadi ibaratnya di Blackpink sini. Ah. Nah yang ngundang tuh keluarga lo, teman-teman kelas lo diundang di VIP. Orang terpenting aja. Gue udah ngalamin itu dari SMP. Wah, sangar banget circle-nya. Terus jujur, temen dekat gue udah almarhum memang. Heeh. Dia kakak tirinya San Glael, keluarganya KFC. Ah, iya lagi, Udah tuh San Glael. gue makan, Valdi namanya, rest in peace, Valdi. Udah tuh gue deket banget sama dia. Anak baru dia dari Sumbangsi, gue Percik. Kok makan kok ke PIM? Dulu PIM cuma PIM 1. Belum ada tim satu. 2, tim 3 tuh. Udah gue dan di PIM 1. Gue curiga nih, kasirnya apa? Pak Valdi. Gue udah tahu dia kaya. Kok Pak Valdi dia makan? Udah ada Pak nih. Kok kue buat nyokap baket. Tanda tangan. Jujur gue norak. Kok bisa gitu, Val? Karena punya bokap gue. Valdi ini bapaknya Ahmad Albar. Nah, ini bapak keduanya. Oh iya. Om Ricardo Glael. Iya. KFC itu dulu di era itu tuh prestis loh. Iya benar. Iya. Om Tenteng. Temen gue satu lagi dulu ada tempat Sega besar. Video game. Iya, Di iya. setiap mall. Temen gue punya kuncinya sendiri. Pas gue tanya, ini kok lu bisa begini? Ini gue yang punya kok. Jadi gue teman seangkatan dengan punya hotel ada 3. Hotel 3. Hotelnya di Jaksel loh. Dulu kan hotel selalu minimal bintang 4. Bener. Nah. Nggak ada hotel yang bintang 3 gitu, belum Iya, ada. yang cewek-cewek belum. Iya, belum ada. Hotel, punya pulau ada 3. Ini orang yang berbeda ya. Punya pulau, terus ngundang artis Ya, dari itu. luar yang ngundang dia. Yang ngundang dia, ngundangnya dikit orang Iya, VIP. dikit. Terus punya pulau, terus punya KFC dan lain-lain. Sama apa namanya? Ya itu temen gue lagi liburan. Kita mau ke puncak nih, aku nggak bisa ikut. Nonton Michael Jackson dulu silakan.
Anjir. Gila Nonton orang mereka ya. season dulu di Singapura. Lu Tahun 93 Dangerous Tour itu. tapi semuanya Gue lu tuh SD itu, lu gue tuh SD. diajak kan, Bang? Gue sih kebetulan karena Minggal gue itu teman sekelas gue. Dan udah pasti lu ini gue diajak ya, nggak mungkin tiba-tiba bayar nih saat itu ya. Jadi lu pede aja kan. Pede aja. Enggak diajak yang mana nih? Yang Semua- jajan. Ah. Enggak, kalau Michael Jackson dia sendiri. Oh, sendiri. Gue nggak ikut. Kirain ngajak. Wah, kalau itu sih mah gue nya nonton dong. Ini enggak, ini Iya. dia nggak bisa ikut dianya. Banget itu. Oh, sangat pertemanan parah. gitu ya. Bawa mobil pribadi dengan supirnya, tapi yang nyetir dia itu dari SMP gua. Jadi supirnya di samping. Celana pendek SMP. Sepertinya sampai sekarang gua nggak pernah ngeliat anak SMP bawa mobil. Iya. Yang cenderung ugal-ugalan ya. Karena ugal-ugalan di Subaru. Subaru. Mercy New Ice saat itu. Ngangkot dulu. Beda, gue juga. Beda. Ya gue sih, tapi intinya apa ya? Gue pelajarannya di situ ngelatih mental sih. Ya maksudnya, alhamdulillahnya gue bisa menerima itu dari sudut perspektif. Yaudah kita semangat, siapa tahu nasib kita kayak dia nih ntar nih, gitu. Tapi sekarang ini masih ada yang ketemu nggak teman-teman SMP yang kaya? Jarang sih. Tapi pernah ada. Temenan sosmed. Oh. Kemarin Dia kelihatan masih kaya nih orang. jelas. Malah makin nggak sih harusnya? Stabil lah, Kayak kita minimal gitu stabil, kan. Stabil ya? stabil. Masih punya pulau nih, masih punya itu. Sangar bro. Dari Masih kecil punya punya pulau. pulau sih. Oh gue norak tuh udah pas kita kedatang ke pulaunya jet ski gue norak, ini punya lo jet ski ya? Norak dong. Iya. Norak jet ski punya lo nih. SMP lo. SMP kan masih gini Bang. Iya. Wah itu hampir bisa dibilang apapun yang mereka mau tuh bisa tuh ada di TV. Iya, Itu gitu teman bokap gua tuh ini. Main ke ruang tamu teman udah bingkainya Disneyland. Udah pasti luar negeri terus. Lu udah pasti luar negeri terus. Bolak-balik pesawat. Walaupun dulu kalau dipikir-pikir era 90-an tuh dolar tuh 3.000 doang. Tapi tetap aja lu tajir iya, sih. tetep tajir. Gitu. Kalau gua ruang tamu gua sama Imam Bonjol pasti. Yang monjol. Ruang tamu Ibu gua bagus tuh pala. bagus, nggak ada yang bilang enggak. Bagus. Lo ngalamin tapi tuh. Hah? Nih tentang Green Boy udah pasti kan kita kan nggak Abdul nggak ngomongin Green Betul, Boy ya. betul, Iya, Kemarin betul, Bang betul. Wancoy ngomongin lu juga soalnya. Bang Ngomongin Wancoy, ada Ustadz Bang Jojo Gopar. juga. Nanti Iya. kita kan mau satu-satu kita undang Bang Gopar terakhir. kita pisah. Sampai kameramennya tuh kalau ada tuh campers. Bener. Bolong kick. Bolong. Iya. Dari semua member Green Boy, Bang. Siapa yang sebenarnya di antara dua ini nih paling lo sayang? Ya sama sih, kalau itu mah sama sih. Cuma bukan sayang sih, gue memilih bersyukur banget bisa melihat level Wancoy sekarang sih. Gimana tuh, Bang? Iya, maksudnya Wancoy literally 180 derajat. Green Boys di episode ke-80 aja, itu Wancoy masih mau nge-crew sama gue berbudget 500.000 loh. Ada kok. Ada yang dia gini nih. Itu kan Green Boys sudah lahir. Dia udah punya follower. Iya. Dia masih memerlukan job yang 500.000. Cuma sekarang sahabat gue itu kemarin nggak tahu dia udah cerita apa nggak, tapi 1 bulan lalu udah diposting kok dari keringatnya sendiri. Belum cerita tuh. Belum. Oh belum. Jadi gue kalau sayang semua, care semua pasti ya. Cuma Lu senang yang ngeliat paling berkesan dari perkembangannya ya? perjalanan Green Boys mau 4 tahun ini, kesuksesan Wancoy itu gue suka terharu sih karena dan sampai detik ini gak ada bapernya apa ya, jadi apa adanya sih. Jadi Iya. Green Boys sesukses apa, gue akan selalu menceritakan Wancoy karena dia bukti bahwa dia bisa lahir dari yang tadinya ya bermodalkan ketulusan aja, nggak pernah baper, ngelawak apa adanya, Betul, jadi diri sendiri. betul. Iya. Pertemanan ke siapa aja. Bener. Sampai saldonya udah banyak sekali ya. Wancoy sih gue paling berkesan lah. Happy. Happy. Kalau ngeliat Bang Gopar mah harapan lo beneran alim sesuai Tiljannah itu ya. Beneran Alin ya. Sesuai sketsa kita. Iya, kata gue dia lagi aja jagoannya. Berarti Wancoy yang sangat berkesan untuk saat ini nih. Melihat Iya, perkembangan karena dia. memang ya jangankan 10 tahun lalu di Green Boys tahun-tahun awal masih minta kerjaan di on cam loh. Oh, masih On cam. Kok gue lucu ya, dia gak gengsi. Dia nggak gengsian ya, keren. Dia gak gengsian dia. Keren Wancoy keren. keren Wancoy. Ada lagi nggak yang sahabat lo yang tipenya kayak Bang Wancoy? Mau lu naikin lah kayak gitu-gitu. Ya itu bagian dari Sebenarnya misi begini, atau gimana? sebenarnya tuh? gini. Wancoy itu hebatnya ya, bukannya gue mujinin deh, tapi emang bener. Dia udah lumayan dikenal orang, bener gak? Iya dong, Betul, iya dong. setuju. Iya. Itu tidak ada sedikit pun star syndrome loh. Itu susah buat gua. Itu susah buat gue. Jadi kalau teman-teman gue yang lain, bisa kayak Wancoy,
Mungkin bisa jadi kalau gue mulainya kayak Wancoy pun mungkin gue belum tentu loh. Yang literally dari 0, 3 tahun meroket, mungkin gue belum tentu. Mungkin amit-amit gue bisa sedikit jumawa gitu. Jadi nggak yakin sih gue ada the next Wancoy. Wancoy original sih. Original tuh gue sih salut tuh dia. Kesederhanaan dia, apa dan lain-lain. Itu mahal value-nya dia di situ tuh. Jadi gue nggak yakin ada next Wancoy sih. berikutnya. Ya cuma kan Ustadz Jojo Ya. juga dari Green Boys Ramadan tahun lalu. Sebenarnya paling berpotensi sih Apik Toti tuh. Apik Toti ya, Apik potensi Toti itu ya. ada tuh. Jadi dia karakternya cool. Kalau ngerokok jujur emang cool apa adanya. Nah itu berpotensi tuh. Jadi mungkin karakternya beda sama Wancoy, tapi ya influencer lah mungkin atau content creator lah. Apik sih. Nah terakhir nih, kita minta tips soal persahabatan berarti. Benar. Kita Biar kan tetap solid. Lo kan dari SMA bang, udah berapa tahun tuh hitungannya tuh? 27 kali ya. 27 tahun 27 tahun. bersahabat. Seumuran lu tuh 27, Iya, ya kan? Seumuran gue berarti. Kalau gue sih lebih, apalagi sekarang kita masuk ke ranah bisnis kan, Green Boys ada Warkopolim dalam Iya. satu PT apa, jadi kayak udah ngerti porsinya kayak apa ya, misalnya gue kan punya konten Warkopolim tuh. Ya. Berarti mungkin kalau urusan PR Warkopolim itu ke gue. Iya. Nah, jadi udah tahu, oh untuk kerjasama sama mobil apa ke Gofar. Wancoy operasional. Ya. Jadi kalau ada diskusi di part operasional, gue sama Gofar udah, ini emang partnya dia udah kita ngalah deh. Ranahnya Jadi dia. mengetahui ranahnya masing-masing. Iya. Dan kalau ada apa-apa, ngomongin di depan. Dulu ada, ini nih true story nih. Jadi waktu, salah gua. Jadi waktu agak sensitif, tapi gua nggak tahu, terserah mau di ini. Waktu tuang ojol di Lindes. Iya. Kan semua pada speak up kan? Iya dong. Iya. Gue pada speak up, gue ngepost, terus si Wancoy ada ngepost apa, endorse. Gue komen di situ. Waktu itu apa gitu narasinya gue itu, Coy, oh rest in peace Afan. Marah dia di grup, kok gue lagi sakit demam tinggi, karena dia diserang. Bang, kok lu nggak angkat bicara? Nah, itu gue minta maaf tuh. Ya paling begitu. Karena gue nggak bisa bikin video kok, gue lagi sakit demam. Paling begitu. Jadi lu tegur aja. Karena itu salah gue. Karena kan ya netizen nunggu kok ini belum speak up apa. Nah Wancoy taunya lagi sakit. Dia lagi menjalankan hobinya. Dia itu sakit. Hobi. Iya. Batuknya tuh. Lu pesta pora Apa? ada gak? Ada. Ada kan? Ada. Ada kan? Itu Wancoy hamil 5 tipes. Oh iya, benar. Tipes. Gue telepon Cup, kita mundur deh ke hari Minggu. Bisa nggak? Mudah-mudahan si Wancoy udah sembuh. Wah, buat Green Boys tenang, kata dia. Kita pasti bisa spare nih. Coy, gua sama Gofar sama tim, lu udah sembuh belum kira-kira ini? Jumat siang gua keluar sih, kata dia. Oke, Jumat siang. Telepon gua. Kok, nomor mbak ini dong, langganan minuman alkohol gue. Gue siapa coy? Itu gua. Lah kan lu Sakit. ini WhatsAppan. Kan lu baru sembuh coy, baru keluar rumah sakit. Ditelepon. Kok, tipes itu sorry bukan tipes, DBD. Kok lu googling, DBD apa? Googling. Ya gue tahu nyamuk. Nyamuk kan? Iya. Bukan alkohol. Ada bantahannya ya. Jadi untuk diri dia itu. Jadi Wancoy DBD aja buat dia tuh nonsense. Pesta pora datang dari pagi. Muka udah mau hijau. Jadi itu bukti bahwa Wancoy punya teori dan dicintai semua orang. Mungkin kayak gitunya. Jarang marah segala macam. Itu apalagi udah di titik Wancoy sekarang, dia tetap apa adanya sih. Sederhana dia, keren Wancoy. Jadi tips persahabatan, kalau ada masalah langsung diomongin. Itu dia. Sama kalau bisa, dia mungkin udah rahasia umum ya, kan kita, ini bisa bertiga nih kita grup. Gue ngomongin lo via dia, terus lo tahu, itu kan udah gak enak kan? Jadi udah deh, gue gak suka nih, mana itu dibanding lo tahu, lo ngomongin teman lo di luar. Jadi buat sebuah grup apa, udah tiap hari lo, kalau bisa ada chat di grup segala macam, sama tujuannya jelas. Nah kalau Green Boys, alhamdulillah karena udah sahabatan dari 25 tahun, 1 tahun pertama Green Boys berdiri, kita sepakat mau fun. Bahkan bintang tamu ada baru di episode ke-8 apa. Karena kita fun aja. Alhamdulillahnya ada rezeki dari Allah.
demand tinggi, barulah kita mikir ada boleh deh. Cuma kita mengutamakan dulu, yang penting kita bertiga nih. Fun dulu nih. Fun dulu nggak ada Benar, beban, nggak mikirin viewers. Di kurang dapur apa sih lakukan gua? Iya iya. Dapur itu bab itu Dapur dapur. semua. Ngundang guru, ngundang teman Iya. sekelas itu kan alhamdulillahnya, Iya. tapi itu karena mungkin niatnya dari awal kita mau bersenang-senang. Karena bersenang-senang lebih fun, diterima. Mungkin itu kali. Iya, kuncinya tuh. Iya. Kunci utamanya ya, menarik. Diomongin, semua diomongin lah. Langsung ngomong Makanya aja. gua ngomong Iya. langsung angkat lu. Ngomongnya tapi ngasal, kagak sesuai. Jadi beda. Ya, thank you ya Bang Riko ya. Sama-sama dong. Thank you udah Mampir di datang ke TKS. TKS. Jangan lupa juga tayang setiap Rabu dan Sabtu di YouTube Suci Kompas TV. Nah tadi kan kemarin udah Bang Wancoy, Betul. Ustaz Ustaz Jojo, Jojo, Bang Riko. Bang Kopai kita tungguin ya. Dan satu lagi. Kita ngomongin mobil belum nih? Iya. Otomotif. Good, ada interesting Iya. mobil nih. Heeh. Iya, headroom. Iya. Ini apa? Apa? Hah? Apa gendut? Iya, orang bunjit mampang perapatan. Airbag. Airbag, iya. Jadi kita tanya-tanya langsung aja. Pokoknya ketemu lagi di Tongkrongan Suci.